Oke, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa Inggris, fiskal disebut fisc, yang berarti pembendaraan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam negara. Jadi fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara, dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional, yaitu produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Pengelolaan keuangan negara pada kebijakan fiskal ini terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Di antara pendapatan negara seperti bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Itu materi tentang pengertian kebijakan fiskal. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis utama kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi, yaitu paling sering digunakan selama masa resesi, yaitu pada saat pengangguran tinggi atau siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah untuk lebih banyak membelanjakan uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya untuk menempatkan uang lebih banyak di tangan konsumen, sehingga mereka bisa membelanjakan uang dan merangsang ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dirancang untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Dan kebijakan fiskal. Ketiga fungsi spesifik dari kebijakan fiskal itu yang pertama fungsi alokasi. Dalam kebijakan fiskal ini yaitu pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengakumulasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat dilakukan dengan secara langsung membeli barang-barang seperti pertahanan dan pendidikan serta tidak langsung melalui berbagai pajak dan subsidi-subsidi yang mendorong berbagai aktivitas. Yang kedua itu fungsi distribusi. Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal ini berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan di antara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan dan trade-offs antara pemerataan dan efisiensi. Yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Tanggung jawabnya adalah menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja dengan harga yang stabil. Tujuan utama dari fungsi stabilitas kebijakan fiskal ini adalah memelihara tingkat pendapatan nasional yang aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan seperti itu, maka kebijakan stabilisasi seringkali dimaknai sebagai manipulasi dari permintaan agregat agar pada saat yang sama mencapai full employment dan stabilitas harga itu menjadi price stability. Kemudian ada yang namanya tujuan kebijakan fiskal. Dalam implementasinya bertujuan itu untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Penerimaan dalam suatu negara berperan sangat vital karena sebagai acuan dalam pelaksanaan belanja negara. Kebijakan fiskal digunakan sebagai sarana mendorong pembangunan ekonomi yang bermaksud untuk tujuan berikut ini. Yang pertama, meningkatkan laju investasi. Yaitu kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan dan memacu laju investasi pada sektor swasta dan sektor negara. Selain itu,
Kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk inflasi tertentu. Yang kedua itu ada mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan mendorong investasi optimal secara sosial karena investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara yang secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Kemudian meningkatkan kesempatan bekerja, yaitu untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lainnya nantinya akan tercipta lapangan pekerjaan. Langkah ini juga diiringi dengan pelaksanaan pengendalian jumlah penduduk. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, pengangguran akan berkurang dan tingkat kemiskinan juga berkurang. Kemudian itu meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal untuk mengurangi dampak internasional, fluktuasi siklis pada masa bom ledakan ekonomi. Pemerintah harus menerapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rezeki yang timbul dari kenaikan harga pasar, adapun biaya impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah digunakan untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan. Yang terakhir itu menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menanggulangi inflasi dengan cara penetapan pajak langsung progresif itu yang dilengkapi dengan pajak komoditas. Hal ini disebabkan pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah dari Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama, yaitu kebijakan pendapatan dan belanja. Kedua instrumen tersebut tercermin dalam kebijakan anggaran belanja negara. Kebijakan anggaran negara meliputi 1. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerima. Yang kedua, anggaran surplus. Anggaran surplus adalah kebijakan anggaran pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar dari penerima. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya mengenai kerangka kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam rangka untuk mengatur peredaran uang di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan 3 hal berikut ini. Pertama itu pertumbuhan ekonomi, kedua itu kekayaan, dan ketiga itu kesejahteraan masyarakat. 3 hal ini sangat berkesinambungan. Kita ambil contoh, pemerintah membangun sebuah jalan raya di pedesaan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan tersebut. Lalu jika pertumbuhan ekonomi itu meningkat di pedesaan tersebut karena membangun sebuah jalan raya, maka akan menimbulkan sebuah kekayaan, dan kekayaan itu akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan tersebut. Hal ini disebabkan karena jalan raya merupakan penghubung antara pedesaan dengan perkotaan, dan juga dengan dibangunnya jalan raya di pedesaan maka akan mempermudah masyarakat untuk mencari pekerjaan maupun meraih pendidikan di perkotaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.